씨발년! Pada suatu hari di sebuah sekolah, terlihat seorang siswi yang dilempari kertas oleh teman sekelasnya, di mana siswi tersebut bernama Chayong, baru saja dikeluarkan dari sekolah, dikarenakan terlibat perkelahian. Sehingga Chayong pun terpaksa pindah ke sekolah lain untuk menyelesaikan pendidikannya. Setelah itu ayahnya yang bernama Dongpyo mengurus kepindahan Chayong ke sekolah barunya, di mana guru di sana pun meminta sang ayah untuk menasehati Chayong agar tidak terlibat perkelahian lagi. Karena mereka tidak segan-segan akan menindak tegas murid yang terlibat perkelahian. Di perjalanan pulang, Dongpyo mengingatkan Chayong agar tidak terlibat masalah di sekolah barunya. Di mana di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Dongpyo mendapat panggilan alam, sehingga ia pun bergegas ke toilet. Tak berapa lama, Chayong yang sedang jalan sendirian tanpa sengaja melihat sekelompok berandalan tengah menghajar seorang siswa, yang diketahui bernama Jonggu. 네, 족진따 새끼가 뒤질라고, 씨발. Hal itu mereka lakukan karena tidak diberikan contekan oleh Jonggu, di mana Chayong yang menyaksikan kejadian itu segera mendatangi mereka merekam perbuatan tersebut. Sehingga inilah yang terjadi. 이거 안 나? Di keesokan pagi, Chayong mulai masuk ke sekolah barunya, di mana secara kebetulan Jonggu dan kedua siswa nakal yang dihajarnya kemarin, ternyata mereka satu kelas. Setelah pulang sekolah, Jonggu menghampiri Chayong mengucapkan terima kasih karena menolongnya waktu itu. Namun Chayong yang ingin sendirian bersikap dingin kepada Jonggu, memintanya untuk menjauh dan berpura-pura tidak mengenalnya. Keesokan hari, Chayong didatangi wanita bernama Sena yang merupakan seniornya di sekolah, di mana ia meminta Chayong untuk menyerahkan ponselnya karena merekam aksi temannya beberapa waktu yang lalu. Namun tentu saja Chayong menolak hal itu, sehingga 씨발년! setelah itu Jonggu kembali mencoba mendekati Chayong, namun seperti biasa ia masih bersikap cuek. Namun Jonggu tidak menyerah. Ia meminta Chayong mengajarinya berkelahi, di mana Jonggu menjelaskan ia ingin belajar bela diri agar bisa melindungi ibunya, karena orang jahat sering mendatangi restoran mereka. Chayong yang merasa kasihan akhirnya membawa Jonggu ke dojo ayahnya, mendaftar sebagai murid, di mana akhirnya kita mengetahui bahwa Chayong sejak kecil sudah dilatih karate oleh Master Dongpyo. Wajar saja jika ia sangat pandai bela diri. Diketahui, Master Dongpyo membuka dojo tersebut sudah sangat lama, tapi masih belum ada yang mendaftar, di mana dia yang mendapat murid keduanya pun tentu saja terlihat senang, dan memberikan Chayong komisi. 내일부터 바로 시작하는 거 맞죠? Di sisi lain, Sena yang merasa dipermalukan atas kejadian sebelumnya meminta bantuan sahabatnya, bernama Haesung dan Jin Hyuk, yang merupakan anggota OSIS di sekolah, di mana mereka berencana akan memanggil Chayong ke ruangan OSIS besok pagi. Sementara itu, Master dan Chayong mulai melatih Jonggu teknik dasar karate, di mana Jonggu yang baru pertama kali latihan terlihat begitu kesakitan, apalagi ketika ia dilatih oleh Chayong. 이겨라. Keesokan hari, Jin Hyuk memerintahkan Jongghak untuk segera memanggil Chayong ke ruang OSIS. Setiba di sana, Chayong yang tidak merasa bersalah menjelaskan kepada mereka bahwa Senala yang menyerangnya lebih dulu. Ia juga menjelaskan sebelumnya, alasannya membantu Jonggu karena mereka memaksanya memberikan contekan. Haesung yang merasa kalau tindakan Chayong benar, membelanya dan membiarkannya pergi. Namun hal itu tentu saja membuat Sena dan Jin Hyuk kesal, di mana Haesung mengatakan kalau mereka memihak teman mereka yang memaksa memberikan contekan, hal itu akan membuat Jin Hyuk tambah malu. Beberapa saat kemudian, Haesung dan Jin Hyuk melewati kelas Chayong, di mana Haesung pun sempat terhenti menatapnya dari kejauhan. Namun, saat Jin Hyuk menanyakan hal itu, ia pun menghiraukannya. Malam harinya, mereka mengadakan pesta untuk menyambut teman mereka yang bernama Gangsik, di mana sebelumnya ia diskor dari sekolah karena terlibat perkelahian. Kemudian Haesung dan Jin Hyuk membicarakan masa lalu mereka, di mana Haesung menyadari Jin Hyuk sekarang telah banyak berubah. Dulu mereka tidak pernah menindas murid yang lemah. Namun sekarang, Jin Hyuk bahkan berencana akan bergabung dengan sebuah geng. Sementara itu, Chayong melihat ayahnya sedang menatap foto ibunya, membuatnya begitu marah.
Diketahui ibunya telah meninggalkan mereka berdua sejak Chaeyoung masih kecil, karena memilih menikahi pria yang lebih kaya. Di mana alasan ibunya meninggalkan ayahnya? Karena dahulu ia menghabiskan semua uang untuk membuka dojo karate. Keesokan harinya di sekolah, Jin Hyuk didatangi anggota gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Sang Jin. Di mana tujuan Sang Jin ke sana ingin menagih uang masuk agar Jin Hyuk bisa bergabung dengan gangster mereka. Dengan sikap arogan, Sang Jin menginginkan Jin Hyuk agar secepatnya ia bisa menyetorkan uang tersebut jika ingin masuk ke dalam gangster mereka. Di mana Jin Hyuk pun hanya menurut bertanda setuju. Setelah itu Sang Jin menemui Haesung memintanya untuk bergabung dengan gangster mereka. Diketahui dulunya Haesung terkenal pandai berkelahi, di mana Haesung yang mendengar tawaran tersebut menolak hal itu karena ia ingin berubah menjadi lebih baik. Sementara itu Jonggu yang sedang sendiri kembali diganggu oleh Jeong Hak dan temannya, di mana sebelumnya mereka diperintahkan oleh Jin Hyuk untuk membawa Jonggu ke hadapannya. Namun siapa sangka inilah yang terjadi. Namun sayang, semua itu hanyalah hayalan Jonggu. Di mana saat mereka akan membawa Jonggu, Haesung yang kebetulan lewat segera menghentikan mereka. Akan tetapi Jeong Hak menjelaskan kalau mereka diperintahkan oleh Jin Hyuk, di mana Haesung yang kesal pun langsung menghajar mereka. Siapa sangka tiba-tiba Gangsik datang langsung menyerang Haesung, hingga membuatnya tak berdaya. Di mana Chaeyoung yang baru tiba pun segera menghentikan mereka. Sehingga inilah yang terjadi. Setelah itu Haesung yang mengetahui Jonggu akan latihan karate di dojo milik ayah Chaeyoung memutuskan ikut bersamanya dan mendaftar sebagai murid di sana. Di mana sebenarnya alasan Haesung ikut mendaftar agar bisa mendekati Chaeyoung. Di mana Chaeyoung yang mengetahui kalau Haesung adalah teman berandalan di sekolah menanyakan alasannya mendaftar di dojo ayahnya. Di mana Haesung menjelaskan ia ingin berubah menjadi lebih baik dan hanya ingin latihan karate supaya bisa kuat seperti Chaeyoung. Keesokan harinya, Chaeyoung berpapasan dengan Sena tanpa menegurnya, di mana hal itu pun membuat Sena merasa kesal karena tidak menghargainya sebagai senior. Di mana Haesung yang melihat kejadian itu segera menghentikan mereka dan menyuruh Chaeyoung untuk segera pergi. Kemudian Sena meluapkan kekesalannya kepada Haesung, di mana Sena pun menjelaskan kalau selama ini ia sangat menyukai Haesung. Namun belakangan ini Haesung tidak pernah mengangkat telepon darinya, bahkan selalu bersikap cuek. Di mana Haesung mengatakan kalau mereka sudah berteman selama 6 tahun, dan ia pun hanya menganggap Sena sebagai sahabatnya. 아빠, 여기 어쩐 일이야? Setelah pulang sekolah, Haesung langsung datang ke dojo untuk latihan karate, di mana Chaeyoung yang masih belum mempercayainya kembali menanyakan alasan Haesung ikut latihan. Namun ia beralasan hanya ingin belajar karate, sehingga Chaeyoung yang kesal pun menantangnya untuk berduel. Keesokan harinya, Jin Hyuk memerintahkan Gangsik dan anak buahnya untuk memalak semua kelas, kecuali kelas Chaeyoung karena takut berurusan dengannya. Hal itu ia lakukan karena harus cepatnya menyetorkan uang kepada Sang Jin. Bahkan mereka tidak segan-segan mengajar murid yang tidak menurutinya. Sementara itu Jeong Hak dan temannya terlihat sedang menindas seorang siswa yang masih satu kelas dengan mereka. Di mana Jonggu yang melihat hal itu segera mendatangi mereka bermaksud menghentikan. Namun siapa sangka, inilah yang terjadi. Setelah itu Jonggu mendatangi Master menceritakan yang ia alami di sekolah dan merasa kemampuan bertarungnya tidak ada peningkatan. Di mana Master pun menjelaskan kalau Jonggu masih perlu banyak berlatih dan butuh kesabaran agar bisa seperti Chaeyoung. Di mana Master pun berjanji akan mengajarinya salah satu teknik karate yang sangat hebat, namun latihannya cukup berat. Hal itu pun terbukti di mana Jonggu harus memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. 공수도인 이 새끼 손가락 쪽에 날로 옮겨. Tak lama kemudian, Haesung dan Chaeyoung pun datang, sehingga sang master mulai mengajarkan teknik karate kepada Jonggu dan Haesung. Di mana dengan adanya Chaeyoung, mereka pun semakin bersemangat untuk latihan setiap hari. Singkat waktu, ketika Master Dongpyo sedang pergi, Haesung mengajak Chaeyoung menonton bioskop. Akan tetapi, ia pun langsung menolaknya. Mana Haesung pun beralasan kalau ia sudah membeli tiket untuk bertiga. Sehingga Chaeyoung pun akhirnya ikut bersama mereka.
Setelah itu mereka pun pergi ke restoran ibunya Jonggu. Setiba di sana mereka pun disambut sangat ramah oleh ibunya. Di mana sang ibu pun memberitahukan ini kali pertama Jonggu membawa teman. Karena selama ini ternyata Jonggu tidak memiliki teman. Hal itu pun sontak membuat Chaeyoung dan Haesung merasa tersentuh. Setelah itu, Chaeyoung dan Haesung berpamitan pulang. Di perjalanan, mereka berdua pun mampir di sebuah minimarket, di mana Chaeyoung menanyakan kenapa Haesung bersikap baik kepada mereka. Karena yang ia tahu, ia berteman dengan para berandalan di sekolah. Namun tentu saja, Haesung tidak mengatakan kalau ia ingin mendekati Chaeyoung, di mana ia menjelaskan kalau dirinya ingin berubah menjadi lebih baik. Dan ia pun juga sangat senang bisa bersahabat dengan Chaeyoung dan Jonggu. Keesokan harinya, Jin Hyuk menemui Haesung memberitahukan kalau sekarang dia telah bergabung dengan gangster, dan ia pun menyarankannya untuk ikut bergabung, karena sekolah mereka sekarang telah dikuasai oleh gangsternya Sang Jin. Namun tentu saja hal itu membuat Haesung begitu marah, sehingga keduanya pun bersitegang, dan terjadilah perkelahian. Sementara itu, ketika Jonggu dan Chaeyoung sedang latihan karate, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Haesung yang babak belur, di mana Chaeyoung pun dengan baik hati segera mengobati lukanya, yang seketika membuat hati Haesung pun berbunga-bunga. Keesokan hari, Jin Hyuk menemui Sena menceritakan kalau sekarang Haesung telah banyak berubah, di mana Jin Hyuk berpendapat hal itu disebabkan oleh pengaruh Chaeyoung, sehingga Jin Hyuk pun memberikan sebuah obat tidur untuk menjebaknya. Setelah itu mereka berdua pun mulai menjalankan rencananya, di mana Sena pun meminta Chaeyoung datang ke ruang OSIS dengan alasan ingin meminta maaf, di mana Sena pun sempat menanyakan hubungannya dengan Haesung. Namun Chaeyoung menjawab jika ia hanya menganggap Haesung adalah sahabatnya. Namun setelah menyadari Chaeyoung orang yang baik, Sena mulai ragu untuk menjebaknya. Sehingga saat Chaeyoung akan meminum minuman tersebut, Sena langsung membuangnya. Di sisi lain, Jonggu yang akan segera pulang mendengar percakapan Jeonghat dan temannya, yang mengatakan kalau Chaeyoung telah disekap, sehingga Jonggu pun segera menemui Haesung. Tak berapa lama, Jin Hyuk menghubungi Haesung memintanya untuk segera datang ke sekolah. Jika tidak, ia mengancam akan melukai Chaeyoung. Sesampai di sekolah, mereka pun bertemu Gang Sik yang langsung membawanya ke lapangan basket, di mana ternyata anak buahnya telah bersiap menyambut kedatangan Haesung dan Jonggu. Sehingga, inilah yang terjadi. Setelah itu, mereka pun langsung bergegas ke ruang OSIS, dan benar saja Chaeyoung telah disandra oleh Jin Hyuk, di mana Haesung yang melihat hal itu meminta Jonggu untuk segera menghubungi polisi. Namun tiba-tiba Jin Hyuk mengancam akan melukai wajah Chaeyoung, sehingga mereka pun terpaksa meletakkan ponselnya. Di saat Jin Hyuk tengah menghajar Jonggu, Haesung yang melihat ada kesempatan segera melepaskan ikatan Chaeyoung, sehingga inilah yang terjadi. Singkat cerita, setelah masalah selesai, akhirnya Dojo Karate Master sudah banyak murid baru yang mendaftar, yang tentunya membuat sang master sangat bahagia. Sedangkan Jonggu dan Haesung masih terus berjuang untuk mendapatkan hati Chaeyoung.